ketemu lagi kita dengan Vena. Jadi hari ini aku tuh habis nyabut pohon cuttingan. Ini cuttingan RCN yang udah sekian tahun, yang aku dapat hibahan dari kawan. Nah di akunya udah sekitar 4 tahunan gitulah, 4 tahunan lebih. Dan karena banyak banget yang harus dirawat, ini jadinya tertanam tetapi agak kelamaan gak diganti media, jadinya dia agak berlumut. Tuh sudah berlumut, berkerak, dan ada beberapa cabang yang sudah mati. Jadi aku cabut lagi, mau ku coba rapikan lagi apa adanya, karena kita bukan ahlinya, jadi kita berusaha merapikan sebisanya saja. Nih, jadi tadi tuh aku udah motong beberapa. Jadi beberapa tuh memang udah busuk-busuk gini nih. Jadi udah aku potongin, aku buang. Nih yang kayak gini-gini nih, dia udah busuk. Bagian bawah sini udah aku buang. Jadi tinggal lanjut ke bagian atasnya ini. Nggak tahu nih jadinya bentuknya kayak apa, karena daripada dibiarkan nggak berbentuk jamuran, mendingan di kata-kata ulang walaupun tidak seperti hasilnya para master senior. Yang penting kita coba aja, berharap dia lebih bagus lagi. Potong dulu dikit-dikit, nanti baru kita koreksi lagi. Yang pastinya pisau sudah ditajamkan dulu sebelum melakukan pemotongan. Sebenarnya bagusnya tuh dicuci dulu, rapikan akarnya, baru kemudian ditanam. Baru kita setelah pohonnya sehat baru dilakukan pruning cabang. Jadi dia tidak terlalu berat prosesnya. Akan tetapi ketika mau mencuci pohon ini, aku tuh cabangnya panjang-panjang banget, ribet banget gitu kan. Jadi pikirku lebih bagus aku memilih option aku rapikan dulu cabang-cabangnya jadi lebih sederhana. Jadi sehingga pada saat proses pembersihannya tidak terlalu ribet dengan percabangannya yang udah nggak tahu kemana-mana. Nah jadi aku bersihkannya paling simpel gini aja dulu, buangin cabangnya, paling tidak sudah berkurang yang mau dibersihkan. Ini udah bagian banyak yang busuk, jadi sudah banyak yang hilang-hilang yang menutupi bagian-bagian yang seharusnya tertutupi. Oke. Nah di bawah sini ada satu cabang yang mau aku buang juga. Bismillah. Oke deh. Sekarang kita cuci. Nggak tahu nih dibuang apa enggak ya. Gak usah dulu.
dia tabrakan. Mau dipilih. Kayaknya aku buang aja nih. Padahal cabangnya sehat sih, tapi kalau dia tumbuh daunnya pun arahnya ke dalam. Oke. Beda. Nah, ini biar sama. Kita ambil sampai jaringan sehatnya deh. Nah, kita pendek sedikit. Lumayan. Baru nanti pandangannya ke atas lagi. Biar nggak terlalu tinggi, takutnya ngejar as dia. Gini aja dulu ya. Oke, sekarang kita cuci. Nah, sekarang kita masuk ke proses pencucian untuk membersihkan. Ini kan udah hijau-hijau jamur nih, jadi kita cuci pakai air bersih. Nah, kemudian aku pakai ini aja sama sikat. Nah, kita matiin dulu. Nah, jadi kalau mau perawat pohon biar yang jamurannya hilang, tinggal kita cuci aja. Nah, nanti dia hijau-hijau. Itu cabangnya ditahan pakai apa ya, pakai botol biar enggak patah. Kita coba bilas yang di sini ya. Paling senang kalau mandiin pohon ini, rasanya kayak ikut merasakan kesegaran mereka. Tuh, bersih kan? Ini adalah bagian cabang ya yang mau kita bersihkan. Ini kan lihat nih jamur-jamur gini. Nah, ini kita gosok, nanti kita kasih sabun terus kita gosok. Mudah-mudahan panu-panuan ini belum terlalu parah, paling tidak agak mengurangi. Oke? Jadi aku kasih sabun dikit-dikit ke bagian-bagian cabang, anak cabang. Biar dapat sabun semua, adil dan merata. Dan kita sikat pelan-pelan. Karena dia banyak bagian kelok-kelokan, lipatan-lipatan, jadi harus hati-hati dan pelan-pelan. Kalau mau pakai sikat yang kecil juga lebih bagus, kayak sikat gigi gitu ya, sikat gigi yang sudah nggak dipakai. Hijau-hijau sih, dia punya hasil cucian hijau-hijau, hasil gosokannya.
bagian luar dan bagian dalam. Proses pembersihan pohon ini seperti ini bisa dilakukan pada pohon jenis apa aja. Jadi kalau kita punya pohon-pohon obesum yang sudah sekian tahun di halaman yang kelihatan udah mulai berlumut, berdebu tebal, nah pada saat kita mau menggantikan media yang baru, bisa dilakukan proses pencucian seperti ini. Parah banget nih jauh-jauhnya nih lumutnya. Kan lumayan bersih tadinya. Pakai sikat ini lumayan bisa menjangkau ke tempat-tempat yang sulit. Sih. Dia punya selit-selitan bisa terjangkau. Ini kan yang nggak terjangkau sama sikat tadi, pakai ini bisa. Ini sesuatu yang seru. Jadi kalian wajib cobain gosok-gosok pohon seperti ini. Yang serunya itu melihat perubahan warnanya. Yang hijau-hijaunya jadi hilang. Bersih nih, tinggal dibilas. Semacam batang ya, batang kayu. Nah selanjutnya kita, ini pohonnya sudah nih, tapi belum kubilas. Kita langsung aja sekalian ke bersihkan akar-akarnya nih. Ini kan baru dicabut, masih ada medianya, jadi kita bersihkan. Dan kita cuci juga akar-akarnya. Jadi enggak nyucinya pelan-pelan aja nggak apa-apa.
Oke. Ini ada kulit-kulit yang sudah mati nih. Sih, jelas. Sekalian. Selesai dah. Nah, ini adalah hasil setelah kita melakukan pencucian. Ini juga sudah dicuci, ya kan? Dia jadi lebih bersih kulitnya. Oke, yang hijau-hijau sudah hilang. Tinggal sekarang saya rapikan lagi akarnya biar dia cantik maksimal. Oke. Nah, sekarang kita rapi-rapikan akar yang tidak dipakai. Nggak balancing dia, jadi mau jatuh. Coba pegang aja. Oke. Jadi ngambil dua akar ini aja, akar-akar kecil yang mengganggu kita buang aja. Sebenarnya dia nggak mengganggu, cuma kita kan mau show akar utamanya, jadi biar akar utamanya terlihat ya kita harus buangin akar-akar halus lainnya. Akar-akar yang di dalamnya nanti kita buang. Mama kalau megang pisau kayak motong bawang ya. Nih akar-akar kecil seperti ini, Oke, yang di dalam-dalam nanti kita buang, yang terlihat dulu. Oke, lumayan bersih. Baru nanti kita ke dalam. Wow, sungguh ruwet. Nanti kalau udah banyak yang dibuang, nanti kelihatan dia bersihnya, akarnya pun kelihatan. Akar yang melintang-lintang, yang menyelempit-nyelempit, kita buang aja.
udah lumayan yang aku potong. Nih, ini sudah mulai kelihatan kan? Nah, bagian sini sudah banyak yang berkurang akar-akarnya, yang di dalam juga udah aku potong. Udah banyak kosong, tinggal bagian sebelah lagi. Masih semrawut. Oke guys, jadi menurutku ini sudah cukup ya, karena yang mau di show bagian atas, jadi aku fokus ke atas aja. Nanti bawah juga dirapiin dikit-dikit. Ini udah kosong ya kan, udah terlihat akar-akar utama yang mau dinaikkan nanti. Dalam juga udah kosong. Nih, sudah lumayan banyak yang dipotong. Habis ini aku bersihin lagi, terus kita gosok dengan fungisida. Taram, sudah sehat, sudah bersih, sudah dicuci akarnya. Suka deh lihatnya kalau pohon udah bersih ya. Semangat lagi. Yang tadinya jamuran, yang tadinya udah dekil, setelah dicuci, digosok, jadi cantik lagi, jadi semangat lagi. Oke, lanjut lagi kita poles memoles. Jadi yang selanjutnya adalah melakukan pengolesan fungisida. Oke, kenapa? Karena pohon ini kan habis kita gosok-gosok ya kan, terus kita potong-potong, jadi bekas perlukaannya ini kita olesi fungisida biar lecet-lecet atau luka-lukanya itu tidak membusuk. Bekas gosok-gosok tadi nih kan pasti ada lecet-lecetnya. Nah, kalau kita gosok dengan fungisida ini, paling tidak dia meminimalkan proses terjadinya pembusukan atau infeksi dari luka tersebut, termasuk bekas-bekas potongan tadi. Nah, plus fungisida ini juga bermanfaat untuk membuka pori-pori pohon, pori-pori kulit pohon, jadi dia merasa lebih segar lagi nih. Plus kalau masih ada jamur-jamur yang masih tertinggal, yang masih tidak tergosok, nah dengan diberikan fungisida ini tindakan dia akan mati. Oke guys, jadi jangan lupa melakukan desinfektan dengan pengolesan fungisida ketika melakukan tindakan-tindakan baik itu menggosok atau pemotongan. Sekarang tinggal di bagian akarnya. Akarnya juga ini wajib untuk dioles karena tadi sudah kita potong-potong, kita lukain ya, jadi seluruh bagian. Karena yang kita lakukan tindakan dari ujung sampai ujung. Oke ya, jadi ini sudah selesai, sudah aku oles dengan fungisida dari atas sampai ke bawah. Dan ini adalah bentuk hasil akhirnya dari pohon cuttingan RCN yang kita bersihkan. Jadi proses pembersihan ini saya ulangi, bisa kita lakukan pada obesum jenis apa saja. Obesum yang sudah lama, yang bertahun-tahun terbiar, bisa kita cabut dan kita lakukan seperti ini sehingga dia akan terlihat cantik kembali, bagus kembali ya. Dan ingat, yang harus dipahami, yang harus kita sadari bahwa setiap apapun perlakuan kita, walaupun itu bertujuan untuk kebaikan pohon tersebut, bertujuan untuk memperindah dia, selalu ada resiko di dalamnya. Jadi proses-proses yang kita lakukan selalu mengandung resiko. Bisa jadi ada
perlukaan yang tidak tercover sehingga mengalami pembusukan. Bisa jadi ketika dia ditanam kembali dia gagal melakukan adaptasi, terjadi pembusukan. Jadi apapun yang kita lakukan selalu ada risiko di dalamnya, tetapi tetap semangat. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya ya. Dan insya Allah dengan kita mengikuti cara yang tepat, pembusukan atau kegagalan itu akan lebih minimal. Oke, semangat guys, selamat mencoba.